Juragan Madu menolak ini. Mana? Di mana? Semuanya. Banyak kali. Juragan Madu, nggak usah kau tantang-tantang lagi aku ya. Aku tolak ya tawaranmu. Udah kayak manusia aku kan? Sudah. Oke, orang. Kayak orang. Yuk, mulai. Oke, ya Bang Putra. Bang Adi. Ini sama kayak ibu-ibu di bandara ini ya, heran. Ibu-ibu di bandara kayak gitu. Putra, Adi woi, Adi. Oke, Bang Adi Lanjut. mendengar kemarin Ini ayam. udah. Ya. Ayam Putra ditawar 500 juta itu seperti apa sih mungkin? Ya, pertama kali itu Putra itu ditawar 50 juta. Itu waktu masih di kampung kan, aku masih di Jambi, itu ditawar 50 juta. Cuman kayaknya nggak kita jual. Nah, kemudian ada lagi itu orang Lampung, itu nawar sampai 200 juta. Pokoknya malam ini akan kami transfer gitu. Terserah abang mau ngantar ayamnya kapan atau kami jemputnya kapan, yang penting itu udah milikku katanya kayak gitu. Dia sampai screenshot dia punya uang berapa miliar. Aku tuh bisa beli ayammu cuma 200 juta bisa bang, kata kayak gitu. Tapi tetap nggak aku lepas. Sampai akhirnya Juragan Hijau itu nawar di 500 juta. Tetap nggak, Deddy Kobuzer dulu. Deddy Kobuzer 250 juta dan kemudian Juragan Hijau 500 juta. Tetap nggak bisa kita lepas lah ya kan, kayak gitu. Karena Putra yang bisa bawa aku ketemu kalian semua di sini. Bang, memang rencana tidak dilepas atau memang nanti kalau ada cocok harganya baru dilepas, Bang? Kan 500 juta sekarang ya. Iya. Ya kalau 512 juta mungkin bisa. Canda mulu gitu. Belum, intinya gini, Putra itu fenomena ya. Putra itu betul-betul kayak pemberian dari Tuhan ke aku. Lewat dia aku bisa sampai Jakarta, bisa masuk TV. Yang notabene-nya orang kalau mau masuk TV aja bayarnya bisa lebih-lebih kayak gitu. Atau teman-teman daerah yang MC, yang komedian, yang segala macam butuh audisi berjam-jam, antri di sana sini panas-panasan baru bisa masuk TV kayak gitu. Nah, ini aku lewat seekor ayam, video 18 detik, video 18 detik. Nah, itu bisa sampai masuk TV dan ketemu teman-teman semua di sini. Itu harganya lebih-lebih lah dari ini ya. Karena kalau orang daerah, entertainer daerah ya kan, itu kalau bisa masuk TV itu kan udah kayak pencapaian paling tinggi gitu. Jadi aku pikir itu harganya tidak ternilai kayak gitu. Bang, jelasin dong kelebihannya dengan ayam-ayam sejenisnya apa sih Bang? Mungkin bisa ngomong atau gimana? Orang kan nyaran-nyarannya kok bisa hampir 500 juta sih gitu. Sebenarnya bukan perkara uangnya ya. Bukan perkara uangnya, cuman ini kenapa si ayam ini betul-betul bisa bawa hoki sampai sejauh ini. Ajan, ganti dulu ya. Iya. Oke, yuk. Gimana Bang? Gimana? Ulangi tadi. Iya. Istimewa ayam. Kelebihan si ayam ini Bang dengan ayam sejenis yang lainnya seperti apa sih? Sebenarnya nggak ada istimewanya ya. Sebenarnya dia tuh sama kayak ayam-ayam yang lain. Dia juga nggak aku kurung, nggak juga aku ikat, nggak juga diperlakukan kayak kalau ada yang petarung itu kan dikasih puding, dikasih apa segala macam, itu enggak. Ini ayam ini ya hidup kayak ayam pada biasanya. Cuman udah garisnya mungkin ya Tuhan menggariskan. Aku bisa kesini, aku bisa kayak gini tuh karena aku berada di titik ini tuh karena Putra, karena ayam itu kayak gitu. Tapi Jadi emang Putra itu jinak dari dulu sama. nah, jadi di mana-mana kan aku cerita. Jadi Putra itu dia punya abang, awalnya namanya Agus. Nah, ada yang namanya Agus ya kan? Agus. Nah, itu awalnya itu namanya Agus abangnya. Agus ini sendirian dan kemudian lahirlah Putra dan Yuni, adiknya. Jadi Agus yang rawat, memang yang dibawa kemana-mana itu Putra sama Yuni dibawa Agus gitu. Nah, Agusnya mati, kemudian nggak tahu kenapa dia mewariskan sifat yang ramah tamah dan juga kekeluargaan kepada kami, ke Putra dan Yuni ini. Udah akhirnya ya Putra ngikuti jejak abangnya Agus. Nah, kembali ke topik lagi. Ini kan ada dua nama besar, Deddy Kobuzer dan juga Juragan Madu yang paling banyak, yang paling wow lah tawarannya. Ini nyangka gak sih bakalan ada yang lebih dari Kobuzer, apalagi seorang Juragan Madu ini orang 500 berani. juta, oke. Ya nggak nyangka sebenarnya kan kalau ayam itu siapa sih berisik kali itu? Nggak nyangka, ribut banget, diam.
Heran deh kalian, ganggu aja kayak Putra. Nah, nggak nyangka kok sampai harga ayam 500 juta, udah kalah mobil kan kayak gitu. Nah, tapi mungkin kan sebagian orang kan mungkin mau mencari hokinya, mencari berkahnya ayam ini. Karena gini teman-teman, artinya kita nggak tahu rezeki kita itu di mana. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, ya lakukanlah yang terbaik, lakukan yang paling benar, udah kayak gitu. Sama juga kayak ke ayam, aku juga ke ayam itu aku kayak nggak aku iket, kayak nggak aku aku rebut lah hak-haknya dia sebagai binatang kayak gitulah. Tapi Satu-satu. Ah, 500 juta, 500 jutanya itu kan tadi dibilang kan belum ya kan? belum. Nah kalau mau mentoknya sendiri tuh harganya berapa? Karena nggak dijodohin bro, pokoknya sampai 10 miliar pun nggak dilepas. Bang, kesempatan nggak datang 2 kali nih bang. Nazul Menjal kalau misalkan suatu ayamnya lewat misalkan ya bang ya. Lewat itu apa? Meninggal. Iya. Misal gak bang? Ini kesempatan nggak datang 2 kali bang? Enggak, jadi ada di dunia ini yang tidak bisa dinilai oleh uang. Kalau sama aku kayak gitu. Yang kita takutkan seperti ini, simpelnya gini aja lah ya kan. Aku pikir semua kesempatan yang udah dikasih sama Putra ke aku, dari Tuhan lewat Putra ke aku, itu udah nggak ada harganya lagi kayak gitu. Jadi kalau seandainya dianya nanti mati dengan caranya dia kelindes mobil, kemudian sakit atau segala macam, ya itu udah takdirnya dia kayak gitu. Jadi aku kayak gitu. Kalau nanti Juragan Madu langsung ngasih cash 500 juta sama nambahin mobilnya Mobilnya warna hijau itu. Itu gimana? Juragan Rubicon Madu berapa sih harganya Rubicon? 2 M. Dari 205 miliar 2,5 M. Ya. Tetap tidak. Kenapa sih kekeh bang? Ya ngapa? Ngapa urusan kau apa? Hah? Suka-suka aku lah. Heboh kali kau. Bang, tapi mengenal sosok Juragan Madu, lihat-lihat di medsos atau lihat juga guys sih sebelum Orang kaya, iya orang kaya. Udah lihat. Karena beliau itu luar biasa. Beliau juga awalnya juga berjuang. Kemudian orang tuanya sama-sama udah nggak ada. Kami kayak gitu Juragan Madu juga orang tuanya udah nggak ada. Dan perjuangannya luar biasa hingga sampai di titik ini luar biasa. Beliau menginspirasi kayak gitu. Tapi ya itu tadi intinya hype-nya Putra ini sama-sama kita nikmati bersama lah, intinya kayak gitu. Jangan dia kita jadikan petarung, jangan kita rebut hak-haknya dia. Ini banyak nih teman-teman dari kemarin netizen yang ngomong ngapa nggak diajak kayak ke Jakarta kayak gitu. Ribet dia jadi Jakarta, dugem jadi pengacara nanti kan gimana kayak gitu. Taulah pergaulan Jakarta kan. Kayak gitu kayak kalian gini. Bang Adi, ini Hai. kan ayam udah ada harganya nih, kayak yang nawar. Jadi makin secure nggak nih sama ayamnya nih? Secure itu Takut-takut apa? gimana? Maksudnya lebih diamanin gitu ayamnya. Oh, apa? Dijaga-jaga. Nah, Asuransi. Takut nanti diculik ayam. oh gitu. Enggak sama sekali kayak gitu ya. Dan alhamdulillah di lingkungan kami itu lingkungan yang sejauh ini masih aman. Nggak tahu habis ini ya. Nggak tahu habis rame-rame kayak gini nanti kayak gimana. Dan juga ada orang di rumah yang jaga kayak gitu. Gitu sih. Nggak takut diculik kan? Ya takutnya kalau diculik gini bro. Takutnya kalau diculik dia itu dijadikan ayam petarung. Gitu kan, dijadikan ayam kampus, itu yang ditakutkan gitu. Tapi kalau aku lebih ikhlas dia itu mati dengan cara Tuhan mengambil nyawa dia gitu. Tapi kalau dia dijadikan ayam petarung, itu sampai kemanapun aku kejar gitu. Kita turunkan langsung dari Mabes Polri ya. Kalau mereka kan Polres. Kuali gimana? Ya, cemana ya? Gitu. Ya artinya kalau dia diculik kemudian dipotong orang berarti udah itulah jalan hidup dia. Kita kan nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau sempat dijadikan ayam petarung, kan inget ya ada film Ong Bak yang di Thailand iya. itu kan gajahnya diambil dikucur sampai kemana-mana. Itu kalau aku bakal kayak gitu nanti. Bang, tapi kan kalau dari dapat duit kan bisa usaha kayak Juragan Madu juga ikutin jejak. Oh dari uang yang banyak-banyak tadi itu. Oh Bisa gitu. beli ayam banyak. Menjadi juragan juga barang. Enggak lah. Juragan ayam jadi. Enggak lah. Detik itu juga aku jual Putra, detik itu juga aku dihujat oleh netizen sedunia. Selesai aku. Dah, aku nggak mau kayak gitu. Ya bukan karena nggak mau itunya, juga karena udahlah Putra kita biarkan hidup dengan caranya dia. Dia bebas, dia lagi kawin-kawinan sekarang sama Yuni. Udahlah kayak gitu. Dia lagi mau madu kasih sama Yuni. Ada yang namanya Yuni? Tapi terakhir yang di konten abang yang sempat
jadi meledak banget tuh kan dia sampai makan telurnya Yuni ya. Bukan telurnya Yuni, itu telur ayam pada umumnya kayak gitu. Ya itu tadi intinya begini bro, kita nggak tahu konten mana kita yang bakal meledak, kita nggak tahu Tuhan itu nitipkan rezeki itu dari sisi mana, kita nggak ngerti kayak gitu. Mungkin teman-teman semuanya juga, teman-teman media ini juga pernah lah menjalani perjalanan hidup yang tiba-tiba kok dapat rezeki dari sini gitu, dapat rezeki power bank tiba-tiba kayak gitu. Kita nggak tahu kan kayak gitu. Nah jadi pada intinya ya udahlah, melakukan yang terbaik untuk hidup ini kayak gitu. Bang Adi, Siapa Pak? di mana sih kelebihan yang abang lihat dari Putra ini selain tadi membawa Hoki. membawa derajat? Oke. Nah, apa menemukan kenyamanan ketika bersama tuh? Gini Bapak, jadi aku sama binatang itu aku ajak bicara. Semua binatang yang di rumahku itu aku ajak bicara, aku ajak komunikasi. Ketika aku marah, ya aku marah. Ketika aku sayang, betul-betul aku sayang. Bahkan aku itu curhat sama binatang. Contoh nih, kan aku udah gak punya orang tua, aku hidup sendirian ya di rumah ya. Jadi aku ketika kita namanya hidup ya kan, aku suka ceritanya sama binatang. Salah satunya Putra. Kayak gitu. Dan Putra itu aku kayak aku lagi mau masak, mau segala macam, dia itu bisa duduk gitu. Dengerin aku cerita segala macam. Jadi pertemanannya itu udah yang kayak aduh janganlah kayak gitu, jadi nggak bisa digantikan dengan uang lah kayak gitu, kurang lebih seperti itu Pak. Dan lucunya pernah Putra kan kita syuting sama Polres ya, kita syuting sama Polres, iya gitu ngapa sih? Nah sama Polres Tebo, biar enak ngobrolnya, diem aja. Nah kita syuting sama Polres Tebo, dan dia itu kan dibawa ke Polres, itu perjalanan Polres ke rumah itu kan setengah jam. Itu aku bilang sama dia, Put, kamu kita kerja dulu ya, kita syuting dulu gitu. Walaupun dia dilepaskan gitu ya, kita pisah dulu sama Juni sebentar. Nah besok kamu kalau aku kasih makan enak gitu. Besok paginya aku belum bangun, dia yang bangunin aku. Dia udah nagih masuk ke rumah, dibangunin aku kayak gitu. Itu Putra kayak gitu. Jadi apa ya? Walaupun hanya seekor ayam, aku pikir aku nggak mandang itunya sih Pak. Jadi betul-betul ya balik lagi adalah dia yang udah merealisasikan mimpi-mimpi anak desa. Asik. Tapi cukup nurut ya? Nurut Pak, tapi kadang ada juga Pak dianya lagi moodnya nggak bener kayak gitu kan. Bang Putra gitu, tetap nggak mau dipanggil juga dia kayak gitu. Pernah dipatok Bang? Pernah, dia itu nggak mau makan itu yang kita lemparkan. Ayam kan gitu ya, kita kasih lemparkan mau makan, dia itu nggak mau, dia itu maunya dari tangan kami gitu. Nah itu tok kuat gitu. Tapi udah kita put pelan-pelan dulu itu kan, baru dia pelan-pelan tahu kayak gitu. Aneh kan kayak gitu. Bang, nama Putra itu ide dari mana? Yang mana dulu? Ini orang tua dulu ya, mohon maaf ya. Gimana Bapak? Artinya ada ikatan emosional sendiri. Iya, kayak gitu. Jadi aku sama binatang itu kayak gitu Pak, kayak gitu. Nah, salah satunya baru tadi aku ngalamin apa ya tadi? Apa jok tadi jok? Kayak gitu. Anjing ya. Nah, itu ada anjing aku ngeliat punya tetangga yang nggak dilepas-lepas, yang dia kayaknya cuma diikat, itu aku sakit gitu. Maksudnya gimana? Sedih gitu nengoknya. Kayak gitu. Aku kayak gitu ke binatang. Tapi kalau sama tetangga gitu menurut ya ketika dipanggil? Enggak. Sama kami aja. Sama tetangga dia cuek, dia nggak mau kayak gitu, sama kami aja. Gimana? Nama Putra dari mana idenya? Idenya gini, karena dia ganteng loh. Maksudnya kalau dibanding ayam-ayam yang lainnya, dia tuh jantan yang ganteng gitu. Kalau Putra kan ganteng-ganteng ya. Jadi aku makanya kasih nama Putra kayak gitu. Bang, Putra kan ganteng nih. Ayam tetangga banyak yang nawarin buat dikawinin. Ayam-ayamnya. Oh, Putranya yang nggak mau. Putra itu masih remaja loh. Dia belum kawin, bahkan dia belum berkokok. Jadi dia tuh masih remaja. Jadi masih gatel-gatelnya sama Yuni gitu. Masih setia lah sama Yuni ku tengok selama ini. Bang Adi, bicara soal konten ini sejak kapan sih untuk perkontenan dengan si Putra? Bulan 5. Ketutupan kau. Bulan 5 aku mulai ngonten. 5, 6, 7, 8 baru masuk Putra. Jadi Putra itu bukan dari pertama. Putra itu memang betul-betul tiba-tiba lagi makan maghrib di belakang pintu dapur, kemudian dia datang. Jadi kalau teman-teman nengok videonya itu baru dimulai itu videonya. Gitu. Bahkan makanannya kan masih banyak kayak gitu. Itu baru dimulai, Putra datang, ya udah namanya kita orang Medan ya kan. Kita nggak maunya kayak gitu. Ketika itu konten itu meledak dan banyak dipanggil ke Jakarta, ada nggak sih pihak untuk mendatangkan Putra ke Jakarta sendiri? Banyak, semuanya itu endorsement brand-brand semuanya harus ada Putra. Aku mau kontrak kalau ada Putra, gila nggak?
Kayak gitu. Ku bilang kayak gini, ya tunggu dulu, tunggu aku dapat program, dapat kerjaan yang settle di Jakarta, baru dia bisa aku bawa ke sini gitu. Kalau sekarang kan kasihan kayak gitu kan, maksudnya aku masih pergi-pergi, masih ketemu teman-teman kayak gini gitu. Bicara soal endorse, berapa endorse yang Putra Banyak, banyak, tanya Joko, banyak kayak gitu. Kalau sekarang Bang Adi di sini siapa putra yang ngurus? Ada orang di rumah yang ngurus, ada. Putra baik-baik aja tapi Baik-baik aja kan aku posting kemarin di Snapgram, baik-baik aja. Bahkan sekarang dia itu kayak Yuni, Maya itu semuanya udah pada kayak deket ke kami, makanya dari sini semua gitu. Ada Maya, ayam putih namanya Maya. Heeh. Gitu. Bang Put, Ade. Ayam dong gue. Udah bisa ngomong gue. 2 minggu di Jakarta. Lanjut. udah warawiri ke sini dan Putra menjadi terkenal. Udah menghasilkan apa aja sih Ya. di rumah? Jadi gini bro, jadi gini, pencapaian seseorang itu kan kita nggak tahu-tahu ya. Bisa aja abang ini pencapaiannya adalah mobil, bapak misalnya pencapaiannya adalah rumah, atau si mbaknya pencapaiannya adalah makan kangkung tumis. Kita kan nggak tahu kebagian orang masing-masing. Nah kalau aku memang orientasiku itu belum ada beli apa-apa kayak gitu. Yang penting aku low life, hidupnya santai, sederhana, iseng ini kayak gini apa adanya. Makan enak, aku nggak ada utang sama sekali, aku nggak ada riba, aku nggak ada kreditan, ya udah kayak gitu. Itu udah enak kayak gitu. Dan di rekening itu nggak pernah ada uang sebanyak itu. Gara-gara Putra ada sebanyak itu. Berapa? Banyak lah, gitu. Jangan kau bobol nanti ya. Ratusan. Nah, kayak gitu. Berkah alhamdulillah. Jadi itu loh. Jadi walaupun lebih besar angkanya Putra daripada yang di ATM, tapi yang di ATM itu yang aku syukurin kayak gitu. Dalam waktu berapa lama? Iya berapa? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ini. 2 minggu. Aku di Jakarta itu baru 2 digit, sekarang udah 3 digit. Nah, baru 2 minggu kan? Kayak gitu. Bang Adi, kemarin juga sempat ramai kalau Putra tuh dicuri, itu benar apa enggak sih? Bener. Bukan diculik bro. Dia hilang, memang hilang. Dia awalnya satu hari itu dia tuh hilang, nggak pulang, nggak tahu dianya ya kan, mampir di Oyo mana, ya kan, dugem di mana, nggak pulang sampai jam 4 pagi. Nah itu udah bingung kita, wah pasti diculik ini karena rame karena segala macam. Rupanya dia masih pulang dan kemudian ya udah itu jadi ide untuk konten pelayanan masyarakat di Polres Tebo kayak gitu. Berarti itu realnya awalnya tuh real. Awalnya tuh real, jadi akhirnya itu jadi ide kontennya kayak gitu. Reaksi polisi pertama kali ketika Bang Adi laporan. Ya itu di video itu one take. Itu one take, itu nggak ada take berulang-ulang, itu one take. Ya memang itu kayak gitu. Gitu. Ya memang itu. Iya. Itu bagus ya aktingnya. Alah si bapak. Oke, terakhir Bang Adi. Udah kayak gini doang ini. Lagi lah, biar enak. Belum puas aku. Nah, lanjut. Nah, itu 500 juta sampai saat ini masih dipikirkan atau emang ditolak? Tolak. Artinya untuk siapapun. Siapapun. Ada yang lebih? Berapa? 501 juta? Saya sama Rubicon. Sama Rubicon. Tolak. Fix, tolak. Itu. Artinya begini, bro. Iya, ini penutupan ya. Udah bisa kita tutup ya. Artinya begini, tidak semua kebahagiaan di dunia ini adalah uang. Jadi dengan kita bersyukur dengan kehidupan apapun itu, walaupun kita hanya makan ikan asin, kangkung di rumah, tapi kita merasa nikmat, kita merasa bersyukur, itu insya Allah menjadi berkah. Belum. Apa yang mau disampaikan sama Juragan Madu menolak ini? Mana? Di mana? Banyak kali. Juragan Madu, nggak usah kau tantang lagi aku ya. Aku tolak ya tawaranmu. Udah gitu aja. Thank you teman-teman semuanya, sukses kalian semuanya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini